Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu. Al-hadis. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan dari awal kita berpuasa sampai sekarang ini semuanya kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga tetap semangat. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada hari ini dengan cuaca yang sangat mendukung, cerah, dan juga kita semua diberikan kekuatan dohir maupun batin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak lepas dari qada dan qadarnya, kita semua bisa menjalankan, bisa melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, ridho. Semoga kita semua ini diberikan kekuatan yang sangat kita harapkan. Sehat, panjang umur, banyak rezeki, terus tetap beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Bahkan kita ingat, di dalam salam ada 3 unsur doa yang harus kita cermati, yang harus kita resapi dan artikan. Satu diantaranya kalimah Assalamualaikum. Artinya keselamatan buat kita semua. Semua orang ingin mendapatkan keselamatan. Yang kedua, warahmatullah. Di situ ada kalimah warahmatullah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan keberkahan. Makanya kalau ada orang mengucapkan kalimat salam, Assalamualaikum, maka hendaklah kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dan apabila orang menambah kalimat warahmatullah, maka kita tambah warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ini merupakan adab dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi satu, di dalam salam ada kalimat keselamatan. Semua orang menginginkan selamat. Bahkan termasuk ada doa yang namanya doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Selamat agama. Agama kita terus sampai mati kita membawa iman Islam. Kita mati husnul khotimah, mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amitna alal iman wal Islam, ala dinil Islam wal iman. Insyaallah dengan tausiah sedikit yang disampaikan, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah buat kita semua sambil menunggu berbuka puasa. Jadi yang ke-1 adalah salam itu mendoakan kepada kita semua agar kita semua selamat. Selamat agama kita, selamat keluarga kita, selamat di dunia sampai selamat di akhirat.
Yang kedua rahmat. Warahmatullah itu rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Semoga kita semua ini diberikan keselamatan, diberikan rahmat, kasih sayang, dan juga keberkahan. Wa barakatuh, berkah, berkah. Berkah dalam rezeki, berkah dalam umur, berkah harta, berkah dalam kehidupan. Maka banyak doa yang diawali dengan kalimat berkah. Allahumma barik, barik, barik. Termasuk barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna ramadhana wa hasil maqasidana min hawajid dunya wal akhirah. Mari kita terus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kepada selain Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, untuk mengabdi, menjalankan semua tugas yang diperintahkan Allah selaku Khalik kepada kita yang namanya makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan, tidak semata-mata Allah hidupkan manusia ini kecuali untuk beribadah. Maka dengan itu, ini tidak mudah. Yang namanya ibadah, ini perlu ilmu. Karena kalau ibadah tanpa ilmu, itu sia-sia. Tidak akan benar. Yang kedua, yang namanya ibadah itu harus khusyuk. Cara menjalankannya, sholat harus khusyuk. Kemudian juga kita berpuasa juga khusyuk kepada Allah. Tidak mengharapkan yang lain. Yang ketiga itu ikhlas. Ikhlas ini berangkatnya dari hati. Harus ikhlas, bukan keterpaksaan, bukan ketergantungan, bukan karena komandan atau pimpinan, bukan. Semata-mata kita ini adalah perintah Allah yang harus kita jalankan. Rukun Islam yang keempat, syahadat, sholat, zakat, puasa. Maka di dalam bacaan-bacaan kalimah-kalimah thayyibah ada kalimah Allahumma innaka afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi pertama harus ada ilmunya, yang namanya ibadah itu. Yang kedua harus khusyuk dalam mengerjakan. Yang ketiga itu harus ikhlas. Dan yang keempat, jangan ikut-ikutan sama orang. Kita harus punya tujuan, punya prinsip, punya program. Ya. Jadi kalau cuma ikut-ikutan, namun cara cek bahasa Sunda apa, tuturut munding, ikut-ikutan. Batur ngaler, ngiluk ngaler, batur ngidul, ngiluk ngidul. Bukan seperti itu. Jadi yang namanya ibadah itu betul-betul. Bahkan terbagi. Ada yang namanya ibadah mahdoh, wer mahdoh, vertikal, horizontal, itu ibadah. Baina Allah wa baina nas. Antara hubungan kita dengan Allah, Sang Pencipta, antara hubungan kita dengan sesama kita selaku manusia. Maka kalimahnya hablum minallah wa hablum minanas. Insyaallah, insyaallah. Ingat, kita hidup di sini untuk beribadah. Ya. Yang pertama itu istilah nama sing betol ibadah. Sing dae usaha. Ya. Kadituna ulah ninggalkeun ngaji. Karena insya Allah dengan adanya ngaji, pengajian, mengaji kita setiap seminggu sekali atau sebulan sekali yang namanya syahriahan, itu bisa mengontrol ibadah kita itu benar atau tidak. Usaha kita ikhtiar juga seperti itu. Apakah diperbolehkan oleh agama atau tidak? Apakah halal, apakah haram? Itu harus ada. Di antaranya. Jadi ibadah itu diperintahkan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan banyak penjabaran-penjabaran arti daripada ibadah itu banyak. Bisa menolong orang,
dalam bentuk kebaikan, bisa memberikan makanan, bisa sujud, sholat tiap waktu. Itu banyak penjabaran-penjabaran daripada yang namanya ibadah. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kekuatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu artinya nurun. Fil qalbi yufariqu bainal haq wal batil. Artinya cahaya yang menancap nih. Cahaya nu tumancap dina hate. Dengan adanya cahaya tersebut bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang wajib, mana yang sunat. Seperti itu. Itu ilmu. Nurun fil qalbi. Cahaya yang ada di dalam hati. Yufariqu bainal haq wal batil. Al ilmu nurun wal jahlu dzulamun. Artinya ilmu itu cahaya. Bodoh itu diibaratkan kita jalan di tempat yang gelap, tidak melihat, tidak membawa lampu penerang dan lain-lain. Maka kebodohan itu harus kita buang. Harus kita hindari dengan rajinnya pengajian, dengan rajinnya kita bermutolaah. Insya Allah. Insya Allah. Maka yang tadi itu harus kita cermati, ya. Jadi sing getol ibadah, ya. Sing daek usaha, jangan lupa, jangan meninggalkan yang namanya pengajian. Itu insya Allah berkah. Bahkan di dalam keterangan yang lain ada bahasa seperti ini. At-ta'allum khairun minad dunya wa ma fiha. Yang namanya belajar ilmu, ngaji, itu lebih baik. Minad dunya wa ma fiha. Daripada dunia dan juga isinya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya ada tahapan-tahapan, ya. Ada istilah pepatah seperti ini. Kun aliman, jadilah alim. Seorang pengajar. Kalau kita memang berilmu, merasa mampu, ngajar. Sampaikan. Manfaatin tuh ilmu. Biar nyebar. Biar orang yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham. Yang bodoh menjadi pintar. Itu penting. Ta'alum. Al-alim. Yang kedua, wal muta'alim. Muta'alim itu seperti santri. Bawa kitab, bawa pena, mencatat. Ngalogat istilah. Kan kitab itu kudu dilogat. Ya. Kan ada istilah ilmu tasrifan, ilmu sorob itu namanya. Seperti kalimah huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ananahu. Itu Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Al-alim, kun aliman, jadi alim. Au muta'aliman, jadi santri. Au mustami'an, jadi mustami'. Pendengar, seperti pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu di mana-mana, pengajian rotinan itu namanya mustami'. Ya, cuma ngaji kuping doang. Sebutnya istilahnya mabarkho, kalau mubar poho. Ya, gitu. Jadi itu namanya mustami'. Jadi alim, jadi muta'alim, jadi mustamin. Ya. Au muhiban, cinta kepada orang yang berilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib. Cinta terhadap pengajian, pondok pesantren, Masya Allah, tabarakallah. Bahkan kegiatan-kegiatan di pesantren itu dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, sore sampai malam, subhanallah, tabarakallah. Ngaji, ngaji, dan ngaji. Makanya tempat yang paling istimewa itu pesantren, tempat pengajian. Tempat pengajian. Ada termasuk masjid lah. Ya. Khairul biko al-masajid. Wa syarrul biqa al-aswaq. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Karena di pasar itu banyak hal yang sifatnya jadi dosa. Mengurangi timbangan, mengurangi takaran, ya, berbohong, mencampur adukan, barang dagangan yang baik dengan yang jelek, dengan niat ingin meraih keuntungan, subhanallah banyak. Makanya tempat yang paling jelek itu. Tapi kalau masjid, Masya Allah, tabarakallah.
Bahkan termasuk ada pepatah yang seperti ini, man bana masjidan fi dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid di dunia, akan Allah bangunkan satu tempat di sorga. Amin. Itulah pentingnya kita mengerti tentang ilmu. Apalagi sekarang banyak para dermawan itu, coba tolong yang punya harta lebih, jangan cuma dipamerkan punya harta, dipamerkan punya mobil, dipamerkan punya perusahaan, dipamerkan. Jangan seperti itu. Buat membantu orang. Pepatah mengatakan seperti ini. Jadi dari mana harta engkau dapatkan? Kemudian setelah kita punya, setelah ada, kemudian engkau kemanakan? Kan seharusnya itu harta ditasarufkan fisabilillah di jalan Allah untuk membantu duafa, yatim, majelis taklim, pondok pesantren yang memang tidak layak, musola, masjid, subhanallah. Ini sangat-sangat penting. Insya Allah, orang yang pandai bersyukur akan Allah tambah rezekinya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang bersyukur akan Allah tambah nikmat rezekinya. Dan kalau kita tidak bersyukur, Masya Allah, tunggu azab dari Allah. Maka dengan itu, lewat tausiah ngabuburit untuk yang ke-14 hari ini, insya Allah berkah. Ngaji terus. Jangan sampai kita meninggalkan yang namanya ta'alum. Bahkan ada pepatah, at-ta'alum pisigor kanaksi alal hajar, wa ta'alum pil kibar kanaksi alal ma'i. Jadi kalau belajar di waktu kecil itu Masya Allah, seperti orang yang melukis di atas batu. Tetapi kalau kita belajar setelah tua, setelah dewasa, Masya Allah, itu bagaikan kita melukis di atas air. Apalagi kita nanti, saya mah puasanya nanti kalau udah tua. Saya mah sholatnya nanti kalau sudah tua. Orang yang sudah tua itu bukan memikirkan ibadah. Apa? Banyak penyakit yang datang. Banyak penyakit yang dirasakan. Kolesterol kah, asam urat kah, darah tinggi kah, gula juga ada. Banyak hal. Jadi tidak seperti yang masih muda. Maka dengan itu, masa muda ini, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda kita puas-puasin, setelah tua tinggal bongkoknya. Masya Allah. Kalau udah tua mah Masya Allah, tabarakallah, serba dikurangi sama Allah. Penglihatan, pandangan itu sudah mulai suram, buram, suram, kurang jelas. Pendengaran agak-agak bolot dikit, subhanallah, tabarakallah. Kemudian badan, tangan, kaki kesemutan, tangan, kaki kebas, banyak hal. Lambung datang. Kemudian pantat, belakang, punggung sakit, urat kejepit, dan lain-lain. Subhanallah. Maka jangan engkau menunggu hari tua mau ibadah. Mumpung masih muda, terus ada duit daftar haji, ada duit umroh, infak fisabilillah, terus perbanyak, berpacu. Karena kita di sini bukan selamanya, untuk sementara. Ini kan namanya alam dunia. Alam dunia ini adalah alam fana. Kita akan kembali kepada Allah. Di sanalah alam baka, alam yang kekal, abadi, ratusan tahun. Jutaan tahun di sana kita. Subhanallah. Sudah punya apa? Itulah yang mungkin Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan lah, walau sedikit, ada manfaatnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan. Ini saya tausiah di Pondok Pesantren Al-Hasbiniyatul Amal. Yang lokasinya di Kampung Cilempuk, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Insya Allah. Ya, mangga yang punya anak putra-putri masukin ke pesantren. Ya, insya Allah di pesantren kami dikelola ilmu nahu sorof ngelal ngasal. Ya, kitab imriti, kitab yakulu, kitab
Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib, dan lain-lain, insya Allah. Anak bapak, dan termasuk Al-Quran, Al-Hadis, insya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan Al-Fakir, ada manfaatnya buat kita semua. Dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada kekurangan-kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.